Pemerintah memastikan pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS memakai APBN. Pemerintah akan membayar utang WUS sebesar 1,2 triliun rupiah per tahunnya. Pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun dipastikan akan memakai dana APBN. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kemarin laporan terakhir, rapor jalan antara, jadi masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO dan antara. Tapi berarti dari APBN? Dari APBN? Ya. Sebelumnya 3 Februari lalu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut upaya restrukturisasi keuangan proyek WUS masih butuh proses dan waktu. Namun pemerintah tetap berencana meneruskan proyek WUS yang saat ini hanya melalui rute Jakarta-Bandung. Intinya kita ingin terus cari solusi yang terbaik. Ini masih butuh proses, butuh waktu, dan kita tentu akan berkomunikasi dengan pihak Tiongkok. Semangatnya semua adalah mencari solusi. Kita ingin pastikan proyek yang besar dan juga strategis itu bisa terus eksis dan berjalan bahkan semakin maju, karena juga banyak yang berharap selain sampai dengan Bandung, harapannya bisa tembus sampai dengan katakanlah Surabaya, Jawa Timur. Menurut AHY, perluasan proyek WUS hingga Jawa Timur ini akan menjadi manfaat dan nilai tambah yang bisa dinikmati masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kini kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang jambret di Jalan Menteri Supeno, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta ditangkap. Korban yang mengendarai motor langsung mengejar dan menabrak motor pelaku hingga jatuh. Penjambretan terjadi di Jalan Menteri Supeno, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Pelaku berhasil ditangkap setelah korban mengejar dan menabrak pencuri handphone. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa HP milik korban serta sepeda motor yang digunakan pelaku. Berawal dari korban bersama dengan saksi bernama Yuda sedang menggunakan sepeda motor, tiba-tiba dipepet oleh terduga pelaku dari sebelah kiri, dan kemudian terduga pelaku ini mengambil handphone yang diletakkan oleh korban di dashboard motor depan bagian kiri. Setelah diambil oleh pelaku, kemudian pelaku kabur, korban pun spontan mengejar pelaku. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara atau pidana denda maksimal 500 juta rupiah. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Komika Panji Pragiwaksono menjalani ritual masaring yang menjadi penutup rangkaian sidang adat Toraja yang dijatuhkan kepadanya. Panji mengikuti ritual penyembelihan 1 babi dan 5 ekor ayam sebagai simbol pembersihan atas kesalahannya. Komika Panji Pragiwaksono mengikuti puncak ritual adat di Tongkonat, Layu Kairo, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ritual adat ini adalah bagian dari sanksi adat yang dikenakan kepada Panji buntut penghinaan adat dan budaya suku Toraja. Panji mengikuti ritual adat menyembelih 1 ekor babi dan 5 ayam. Ia didampingi ketua aman dan para perwakilan dari 32 wilayah adat se-Toraja. Ya, saya tadi kan memahaminya bahwa ini adalah yang dilakukan untuk menghasilkan keharmonisan kembali. Saya baru pertama kali mengalami proses seperti ini dan sangat spesial buat saya, sangat indah menurut saya, sangat spesial. Ini saya nggak akan pernah mengalami sesuatu seperti ini lagi sih. Jadi pengalaman yang menyenangkan. Intinya bahwa pelaksanaan acara ini adalah untuk memulihkan terganggunya harmoni kehidupan selama ini, sehingga semua aspek kehidupan, baik itu manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, kembali menjadi harmoni.
Sanksi yang dijatuhkan kepada Panji ini merupakan buntut materi stand-up komedinya terkait ritual Rambo Solo yang dianggap melukai masyarakat Toraja. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas mengajukan pra-peradilan status tersangkanya di kasus korupsi kuota haji. KPK menegaskan penetapan tersangka Yakut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi merespon pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas terkait status tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menghormati lantaran pra-peradilan tersebut merupakan bagian dari proses hukum pidana. Namun demikian Budi tegaskan penetapan tersangka Yakut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada prinsipnya pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan KPK memandang itu sebagai bagian dari proses uji dalam sebuah sistem peradilan pidana. Namun demikian KPK tegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah rangkaian proses penanganan perkara, semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Sebelumnya, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qumas mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari 2026. Sidang perdana dijadwalkan Selasa, 24 Februari 2026 di ruang sidang 02 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi diperiksa sebagai ahli dalam kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Bonatua memberikan keterangan untuk tersangka Roy CS di Polda Metro Jaya. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyambangi Polda Metro Jaya. Bonatua hadir sebagai saksi ahli untuk 3 tersangka dalam kasus ijazah Joko Widodo. Bonatua hadir sambil membawa salinan ijazah Jokowi yang sebelumnya diserahkan oleh KPU RI. Bonatua menjelaskan penyidik sampaikan 27 pertanyaan kepada dirinya. Salah satunya terkait validasi ijazah yang diteliti Roy Suryo CS. RRT sudah memvalidasi sampelnya, walaupun datangan belakangan ya, walaupun catat ini belakangan, karena saya kan datangnya, sampel itu datang kemarin ya, sementara mereka sudah meneliti sejak April. Nah, seperti itu. Jadi, itu saja yang saya saksikan, artinya dengan begitu asumsi-asumsi bagaimana penelitian ini, mari kita ikutin bahwa sampel itu boleh dikatakan sudah benar. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum serahkan salinan ijazah Jokowi kepada Bonatua Silalahi. Salinan dokumen itu akan diserahkan oleh Bonatua kepada masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.